Shalom teman-teman, selamat bertemu lagi. Puji Tuhan kalau sekarang kita masih bisa bertemu walaupun tidak secara langsung. Kita sama-sama rindu akan persekutuan kita, akan ibadah kita. Namun karena keadaan seperti saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung. Hari ini kita akan sama-sama melakukan ibadah sekalipun secara online untuk mengobati kerinduan kita akan sebuah persekutuan yang indah. Mari kita akan sama-sama mengikuti ibadah pra-remaja pada hari ini. Selamat beribadah, selamat berbakti teman-teman. Hai teman-temanku semua yang senantiasa dikasihi Tuhan. Gimana nih kabarnya? Kalau aku sih kabarnya baik. Selama penyebaran COVID-19 ini, kita kan nggak boleh tuh keluar rumah sama ibadah di gereja kan. Bukan berarti nggak ibadah loh ya. Ayo, siapa yang nggak ibadah? Kita juga melakukan ibadah loh di rumah. Ibadah apa yang kalian lakukan? Contoh dari aku sih, kita bisa berkumpul bersama keluarga, membuat renungan bersama, dan berjamaah kasih bersama keluarga. Dengan ibadah seperti ini juga membuat hubungan kita antara Tuhan semakin dekat, bahkan juga hubungan kita dengan keluarga. Kita harus sama-sama berdoa atas apa yang terjadi selama penyebaran COVID-19 ini, agar cepat terselesaikan dan kita bisa berkumpul kembali bersama-sama beribadah lagi. Jaga kesehatan dan jaga jarak dengan orang lain, oke teman-teman? Tuhan Yesus memberkati. Halo para remaja, jadi aku Delin, aku di sini mau nyeritain tentang kegiatan aku selama aku di rumah. Nah, jadi sekolah aku itu tetap melaksanakan pembelajaran secara online ya. Pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Tiap hari aku belajar 3 mapel, yang dimulai dari jam 8 sampai jam setengah 2 siang. Nah, kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, aku biasanya ngisi waktu aku buat ngerjain tugas-tugas yang misalnya belum selesai. Tapi karena aku nggak serajin itu kadang, jadi aku suka nonton drakor. Nah, aku juga nggak ketinggalan nih buat ibadah online setiap hari Minggu. Biasanya aku pakai laptop jam 10 pagi dan itu bareng-bareng sama keluarga. Nah, aku mau pesen nih buat kalian terakhir. Kalian itu jangan lupa buat ibadah online juga harus secara rutin ya, karena kita lagi dalam situasi yang seperti ini. Jadi, stay safe guys. Sekian dari aku, makasih. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Udah lama banget ya kita nggak kumpul-kumpul lagi di gereja, karena kondisi sekarang ini lagi nggak memungkinkan teman-teman. Nah, sekarang kita mau ibadah online dulu ya. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami lagi. Sekarang kami mau melaksanakan ibadah online, Tuhan berkati agar ibadah online ini dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kita kan udah berdoa nih. Dan kita tahu kalau Allah itu baik banget sama kita. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu Allah itu baik ya. Jangan diam-diam aja loh. Kita nyanyi bareng-bareng yuk.
bareng-bareng nih. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan dulu ya. Jangan lupa direnungkan. Silahkan Tante Mia. Halo anak-anak pra-remaja dan remaja. Mari pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Di bawah judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus merendahkan hati kita sebagai murid Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib bagi kami. Dia juga bangkit memberi kemenangan bagi kami, sehingga sampai saat ini kami mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Kami mengucap syukur juga untuk Roh Kudus yang dikirim untuk mengiring perjalanan kami sebagai anak-anak pra-remaja dan remaja yang banyak pergumulan, banyak tantangan, dan kami harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ada kalanya kami lemah, tapi kami bersyukur Roh Kudus menguatkan kami. Ada kalanya kami lupa akan firman Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus mengingatkan kembali firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan belajar bagaimana lebih baik menjadi murid Tuhan. Ajar kami bersama-sama merendahkan hati kami, untuk kami boleh mempelajari dan mau mempraktekannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, di sini di dalam Filipi dikatakan ada nasihat supaya kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Di sini Bu Mia akan memberikan 3 hal saja. Ya, rendah hati artinya adalah yang pertama adalah mengutamakan orang lain, mengutamakan yang lain. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tentu saja susah ya untuk kita sebagai manusia, kadang-kadang kita merasa diri kita lebih utama dari orang lain. Apa sebenarnya maksudnya untuk mengutamakan orang lain? Kita bisa tahu bahwa mengutamakan orang lain kebalikannya adalah mengutamakan diri kita sendiri. Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita. Untung apa kita? Gitu ya. Kalau kita susah untuk melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang baik, akhirnya kita melihat diri kita sangat penting. Karena kita merasa kita lebih dari orang lain. Kita tidak mengutamakan orang lain. Jika ada suatu hal yang bisa mendapatkan saya untung atau saya mendapatkan sesuatu, saya harus nomor 1 gitu. Itu adalah ciri-ciri kita tidak mengutamakan orang lain.
Kalau ada sesuatu yang enak, saya akan maju terlebih dahulu. Aku tidak mementingkan kepentingan orang lain. Ya, aku tidak mau mengalah. Aku akan banyak berbicara, lebih banyak daripada mendengarkan apa orang lain yang katakan. Aku akan mencari pujian bagi diriku sendiri. Di sini Rasul Paulus menasihati kepada jemaat Filipi untuk tetap rendah hati, tetap mengutamakan yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 20, ternyata mementingkan diri sendiri itu adalah perbuatan daging dan itu adalah dosa. Ya. Tetapi kita sering jatuh di situ. Kita selalu mementingkan diri kita. Pada waktu kita datang kepada suatu acara, kita merasa diri kita penting lebih daripada yang lain. Kita mau tempat yang lebih baik daripada yang lain. Kita mau jatah yang lebih enak, makanan yang lebih enak daripada yang lain. Itu sangat sering kita lakukan. Yang kedua adalah Rasul Paulus di sini menasihati juga kepada jemaat di Filipi. Bagaimana untuk merendahkan hati kita? Yang kedua adalah mau dibentuk. Ya, kita lihat dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ciri khas murid Kristus yang rendah hati yang kedua, sesudah yang pertama yaitu mengutamakan yang lain, yang kedua adalah mau dibentuk. Menjadi rendah hati bukan berarti waktu kita ditunjuk untuk melakukan sesuatu, kita bilang nggak mau, aku tidak bisa, yang lain saja. Ya, bukan berarti itu. Tetapi kita mau mengasah diri. Kita merasa kita tidak cukup untuk sampai ke level itu dan kita mau terus berusaha belajar. Ada sebuah lagu anak-anak yang liriknya mengatakan bahwa menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, kita harus 3 MD. Mau diajar, mau ditegur, mau disuruh. Itu adalah ciri-ciri murid yang rendah hati. Waktu kita rendah hati, kita berarti bahwa kita mau terus menggali apa yang Tuhan berikan. Talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, kita gali terus sehingga talenta itu membuahkan hasil yang lebih banyak. Bukan berarti kita menolak setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali di dalam kaum para remaja dan remaja pada waktu diminta suatu tugas, misalnya ayo jadi MC, atau ayo ikut pelayanan, ayo kita ikut pelayanan misi, atau kita ikut menginjili, atau kita ikut melayani sesama kita, ayo kita berdoa, ayo kita membaca firman Tuhan, ayo kita memberikan kesaksian. Kadang-kadang kita para remaja dan remaja seringkali kita bilang, enggak, saya tidak bisa, yang lain saja, enggak bisa. Itu bukan ciri-ciri orang rendah hati. Karena kalau orang rendah hati, dia akan berkata, oke, aku akan mencoba. Kalau belum baik, aku akan berusaha. Aku akan menggali, karena aku tahu talenta yang Tuhan berikan, mungkin 1, mungkin 3, mungkin 10. Dan aku diberi kerendahan hati untuk mengelola talenta itu. Rasul Paulus di sini berkata, kalau ada nasihat, kalian harus mendengarkan. Di dalam persekutuan jemaat Filipi, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Dan apa tujuan dari semuanya itu? Tujuan dari semuanya itu adalah kesatuan di dalam Kristus. Bagaimana suatu jemaat bisa bersatu jika satu sama lain tidak bisa dibentuk, tidak mau dibentuk? Bagaimana sebuah rumah bisa terbentuk jika besi tidak dibengkokkan, jika semen tidak diaduk? Bagaimana rumah itu bisa berdiri kalau batu-batu bata tidak dipangkas dan ditumpuk satu dengan yang lain? Harus ada pembentukan, harus ada satu pengolahan sehingga kesatuan Kristus bisa dicapai. Dan pembentukan itu dibutuhkan kerendahan hati untuk mau dibentuk, mau diajar, mau ditegur, mau disuruh. Kita mengalami masa-masa stay at home. Kita belajar dari rumah, beribadah dari rumah, kita juga bekerja dari rumah.
Kadangkala di dalam rumah yang kita tadinya jarang ketemu dengan papa mama, sekarang lebih intens ketemunya. Dan kadang-kadang seringkali nasihat-nasihat mami papi itu kedengarannya seperti membosankan, terus-terusan. Setiap hari dinasihatin hal yang sama. Kadang-kadang kita berontak, aku sudah tahu, sebagai remaja aku lebih tahu banyak dari mami papi. Aku lebih maju, aku lebih tahu apa yang aku lakukan. Tetapi Rasul Paulus di sini berkata, menjadilah rendah hati sebagai murid Kristus. Ada nasihat di dalam Kristus, dan nasihat itu bertujuan untuk membentuk karakter kita. Pada waktu kita mau taat, kita mau mendengar nasihat, kita mau melakukan apa yang disuruh oleh orang tua, kita mau diajar, mau ditegur pada waktu salah, itu membentuk karakter kita menjadi rendah hati, menjadi seperti Kristus, menjadi lebih bisa dibentuk. Ya, yang ketiga adalah R, rela. Jadi kita belajar dari mengutamakan yang lain, kita mau dibentuk, dan yang ketiga adalah kerelaan. Kerelaan sangat dibutuhkan di dalam kerendahan hati. Kadang-kadang kita bisa, tetapi kita tidak melakukan itu. Kadang-kadang kita bisa marah, tapi kita rela untuk tidak marah. Kadang-kadang kita bisa menuntut hak kita di rumah. Kadang-kadang kita tahu bahwa itu kita bisa lakukan lebih daripada yang lain, tapi kita menahan diri kita mempersilahkan adik atau kakak kita melakukan hal itu. Ada kerelaan untuk membatasi diri, ada kerelaan untuk merendahkan diri. Di dalam Filipi 2 ayat 6-8, Kristus sendiri juga merelakan dirinya untuk mengosongkan dirinya. Saya akan baca ayat yang ke-5, 6-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jemaat di Filipi adalah jemaat orang-orang Yunani. Filipi juga dipengaruhi oleh pemerintahan Roma. Dia adalah koloni dari Roma. Roma adalah kerajaan yang paling besar di seluruh dunia pada saat itu. Dan ada satu kebanggaan tersendiri menjadi koloni Roma. Apalagi Filipi menjadi kota yang sangat maju pada waktu itu. Kota itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga merupakan satu sentral dari kebudayaan dan perdagangan. Pada waktu jemaat Filipi dibentuk, tentu saja dari berbagai background pemikiran orang-orang Yunani pada waktu itu. Kita tahu bahwa orang-orang Roma dan Yunani itu banyak menyembah dewa-dewa. Dan di dalam konsep mereka, dewa atau Tuhan itu adalah mempunyai satu wilayahnya masing-masing. Mereka berkuasa dalam wilayahnya masing-masing. Pada waktu mereka marah, mereka bisa menggoncangkan dunia, bumi ini. Pada waktu Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan Yesus itu turun dari surga ke bumi, pemikiran itu lain sama sekali dengan pemikiran orang-orang Yunani. Dewa-dewa mereka punya wilayahnya masing-masing. Kenapa Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi? Mengapa dia mau turun ke bumi yang berdosa ini? Itu tidak masuk akal. Sedangkan dewa-dewa mereka berkuasa di wilayahnya masing-masing. Konsep yang dibalik sedemikian rupa diberikan kepada Rasul Paulus, tujuannya adalah agar mereka mau mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja yang sudah setara dengan Allah. Dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya. Pada waktu Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dia pun tetap Tuhan. Dia mempunyai natur yang tetap Tuhan dan juga manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, merendahkan diri sampai matinya pun di kayu salib. Yang menjadi poin di sini adalah Tuhan Yesus rela. Dia rela turun dan mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya, dia rela mati. Kerelaan untuk menahan diri, untuk membatasi diri, hendaknya kita juga contoh. Pada waktu kita diam di rumah, banyak hal yang harus kita pikir bahwa ini adalah hakku, ini adalah wilayahku, ini adalah bagianku.
Tetapi kadang-kadang kita harus rela untuk membatasi diri, untuk mempersilahkan yang lain, untuk kita diolah, untuk kita dibentuk. Kerelaan untuk tidak menuntut apa yang kita bisa tuntut. Itu adalah kuncinya, kerendahan hati. Pada waktu kita tinggal di rumah pada saat demikian, kita tentu saja sebagai remaja dan pra-remaja sering bertemu dengan papa, mama, adik, kakak, dan banyak gesekan yang terjadi. Apakah kita mau tetap stay humble? Kita mau tetap rendah hati? Kita mau mengutamakan yang lain? Kita mau diajar, ditegur, disuruh? Kita mau rela melepaskan hak kita? Kadang-kadang kita merasa berhak mendapatkan sesuatu, tapi dengan rendah hati kita rela untuk tidak mengambilnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita berhak untuk marah, tapi dengan penuh kesadaran kita, demi Kristus saya tidak akan marah, saya tidak akan membalas, saya tidak akan melakukan yang sama yang adik saya lakukan terhadap saya. Ada kerelaan, dan di atas semuanya itu apa yang kita mau capai, yaitu persatuan di dalam Kristus. Dan kita mau memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa memuliakan Tuhan sebelum kita mematikan diri kita. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, kita tidak bisa memuliakan Tuhan kalau tidak pertama-tama kali kita mematikan kemuliaan diri kita. Pada saat ini mari kita bersama-sama, remaja dan pra-remaja yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan hati kita seperti Kristus juga sudah merendahkan hati. Dia dengan rela, taat sampai akhir. Bukan hanya kita semata-mata tidak berbuat sombong atau secara perbuatan kita tidak membanggakan diri, tetapi di dalam hati kita, pada waktu perbuatan kita bisa seolah-olah kelihatannya sangat rendah hati. Yang tahu hati kita hanya Tuhan. Gestur kita, tubuh kita bisa mengindikasikan bahwa kita sangat rendah hati, kita sangat gak enakan gitu ya. Silakan orang lain dulu. Oh iya, selalu bilang, kalau dinasihati bilang iya, seolah-olah rela. Tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kerelaan itu sungguh-sungguh dari dalam hati? Dan apakah kita melakukannya itu untuk Kristus atau untuk kemuliaan diri kita? Mari kita sama-sama meneliti diri kita, karena Tuhan juga menilik hati kita. Apakah kerendahan hati yang kita lakukan sungguh-sungguh dari dalam hati? Dan kita mengingat Tuhan Yesus pun begitu. Kalau Tuhan Yesus bisa melakukan hal itu, aku akan mengikuti, aku akan mencoba terus berusaha. Tuhan bisa mempunyai tidak kekurangan cara, dia punya lebih daripada 1001 cara untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus mengambil cara yang paling hina, yaitu mengambil rupa seorang hamba. Kenapa dia tidak hanya dia berfirman saja semua orang selamat, dunia ini selamat, tapi dia tidak. Dia mengambil jalan yang paling hina agar kita bisa juga meneladani dia. Karena dunia ini membutuhkan murid-murid Tuhan yang rendah hati, di mana kita akan dipakai untuk memancarkan kemuliaan Allah. Dan Kristus akan dimuliakan. Selamat mengasah diri untuk menjadi makin rendah hati. Bumia percaya pengalaman di rumah saja ini akan membuat kita makin diasah. Walaupun di rumah kita makin memancarkan karakter Kristus, kita makin mau memuliakan Tuhan di keluarga kita. Walaupun tidak dipuji oleh orang luar, tapi kita bertanggung jawab karena Kristus melihat hati kita. Stay at home, stay menjadi murid Kristus, menjadi seperti Kristus, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Nah teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah online kita kali ini, kita mau nyanyi bareng-bareng lagi ya. Lagunya Rukun Cinta Satu Sama Lain. Tahu kan? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan,
teman-teman.